Kalimantan, ke Aceh juga ada ya, Ya. ke Sumatera itu. Riau. Berarti ini benar-benar penyebar virus nih. Tapi virusnya positif, Semeton. Ya. Seperti itu ya, Semeton. Hobi tapi bisa menjadi bisnis, akan ada rasa nikmat di dalamnya. Oke, salah satu contohnya ini ya. Ini merupakan salah satu YouTuber Bali tentang Bonkla ya, merupakan panutan ya. Dan punya fans fanatik juga ya beliau. Karena udah lama di YouTube, kebetulan saya juga ya termotivasi lah sama belinya. Nanti saya akan perlihatkan sama Semeton ya, koleksi-koleksi bonsai kelapa yang mulai dari bahan, pecah, daun sampai dengan yang termahal. Sebenarnya dalam membuat bonsai kelapa itu berapa sih beli? Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk membuat suatu Bonkla agar kelihatan menarik, pecah Waktunya daun ya. gitu? Ya. Jadi untuk waktu pembuatan bonsai kelapa dari tunas, dari awal itu, Oke. itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 7 bulan. 7 bulan, 8 bulan itu baru dia belajar pecah. Oke. Belajar pecah itu Hah? seperti ini. Terlihatkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Mm-mm. Baru pecah di bawahnya saja, tapi di bagian atasnya masih kuncup ya. Nah, Ini umur 7 bulan. 7 bulanan. Oke. 7 bulan, 8 bulan dia baru belajar seperti ini. Oke. Kalau udah mau full pecah daun seperti di belakang ini. Hah? Ini- Ini ya, Semeton. Ini untuk yang tunggal ya. Yang Ya. tunggal itu dalam waktu 1 tahun biasanya sudah mulai full pecah. Full pecah daun. Untuk yang jenis kembar seperti ini, dia biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Lebih lama. Lebih lama karena satu nutrisi dia mau berbagi ke Kedua pohon. Oke. Itu juga untuk yang kembar 3 ataupun yang cabang itu juga berbeda ya. Jadi untuk yang jenis ini bisa 2 kali lipat dari yang tunggal. Oke. Tapi untuk rata-rata untuk bonsai tunggal itu Oke. 1 tahunan sudah full ya pecah daun. Full. Oke. Dengan perawatan. Perawatan yang konsisten ya, Iya. Semeton. Jangan sekarang dirawat kemudian diemin 1 minggu ya sama dengan lah. Ya. Artinya memang butuh keteladanan dan Telaten. konsistensi dalam perawatan bonsai kelapa. Oke. Nah, kalau di bonsai yang berkambium kan tingkat kematangan yang disebut sama tingkat kematangan bonsai itu kan perantingannya udah rapat sampai cucu ranting, bahkan cicit ranting lah. Kemudian perantingannya juga belen dari bawah sampai ke atas itu menciut. Nah, kalau di bonsai kelapa yang disebut bonsai kelapa matang itu seperti apa? Kalau dari bonsai kelapa sih bonggolnya dari segi bonggol. Bonggol, oke. Bisa dilihat. Jadi seperti ini ya? Ya, Oke. bonggol sudah mulai terlihat, daun sudah mulai pecah Mm-mm. dan akarnya yang rimbun itu sebenarnya. Oh gitu. Hmm. Oke. Tapi untuk bonsai kelapa sih biasanya dikategorikan bonsai itu lebih ke seninya dia. Lebih Apalagi ke saat ini Oke. itu banyak yang diukir. Oke. Nah, diukir. Oke. Jadi dia menimbulkan seni ukirnya ditumbuhkan. Oke. Walaupun bonklanya masih berumur 1 atau 2 bulan, dia sudah mengekspos sebuah seni. Oke. Seni ukir seperti itu. Oh, Jadi tidak semata-mata hanya memperlihatkan batang ataupun daun. daun. Nah, Berarti memang dari segi bentuk, karakter, dari segi akar juga, sama ya banyak berbagai macam gaya lah. Iya. Ada yang katanya gaya kalajengking ada, Mm-mm. gaya ikan juga ada di sini ya Bia. Itu Iya. yang tadi yang masih di air itu. seperti itu. Jadi lebih ke kreativitas sebenarnya. Karena saat memang dari mulai kalau di Indonesia itu ada sebuah komunitas namanya Bonsai Kelapa Indonesia Oke. yang merangkul seluruh pencinta bonsai kelapa di Indonesia seperti itu. Oke. Dengan sebuah moto yang dinamakan kreativitas tanpa batas. Jadi dalam sebuah kelapa itu silakan berkreativitas seperti apa. Oke, itu bisa. ya, Gitu. ya. Begitu juga di bonsai yang berkambium ya, Semeton. Nah, ada satu jargon yang apa ya? Perlu saya tahu gimana sih asal usul kok ada jargon salam kopi tanpa gula itu merupakan ciri khas di YouTube ya. Iya. Nah, bisa diceritain nggak tuh? Ini penasaran saya nih, Semeton. Oke, jadi kalau ada yang nanya ini sebenarnya saya ciptakan sendiri nih salam kopi tanpa gula ya. Ya. Jadi saya perhatikan setiap teman-teman saya yang mengupload sebuah foto bonsai kelapa, dia menyertakan sebuah kopi hitam. Kopi hitam pahit. Nah, dari situ saya berpikir, kok unik kayaknya setiap kelapa ada kopi hitamnya. Kopi hitam. Jadi saya buat salam kopi tanpa gula. Nah,
Saat itu juga saya membaca sebuah filosofi saat kopi kekurangan gula kelebihan yang dipuji hanyalah kopinya, seperti itu ya. Kalau nggak salah baru kemarin ya. Iya, baru kemarin belinya. Filosofi seperti itu. Jadi saya pikirkan loh, kan biar tidak ada yang tersakiti, jadi saya buat kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Seperti itu. Jadi setiap pencinta Bonkla pasti tahu salam itu. Pasti ya, karena itulah sejarahnya. Di Bali siapa sih yang nggak kenal sama di Dek Dwi ini ya. Nah, selain jargon itu ya, Semeton, gimana ya? Bisa dibilang awal mula terciptanya jargon salam kopi tanpa gula ya. Tapi memang kalau kopi tanpa gula sehat ya, Semeton. Tapi dengan catatan apa ya? Dosis atau takaran kita sehari ya, harus berapa, 3 cangkir gitu. Kalau ya 10 cangkir mungkin mubazir juga, nggak ada manfaatnya. Nah, ini kan banyak nih bonsai kelapa, berkecimpung di bonsai kelapa, dan ya bisa dibilang sukses lah dalam membuat suatu bonsai kelapa. Nah, kalau kita nanti review untuk harga-harganya gimana? Boleh? Nanti kita review ya satu-satu untuk harganya. Kemudian kalau bonsai kelapa itu kan biasanya apa ya? Harganya itu kadang naik, kadang turun, dan saya juga dapat postingan ada yang sampai 10 juta padahal baru pecah daun, bonggolnya belum terlalu kelihatan. Nah, kalau nilai ekonomis suatu bonsai kelapa itu sebenarnya diukur dari apanya? Jadi nilai ekonomisnya itu begini ya sebenarnya. Sebuah bonsai kelapa itu dibuat bukan untuk dijual sebenarnya dari awal. Jadi sebuah bonsai kelapa itu dibuat karena dia itu cinta terhadap sebuah pohon dan mengisi waktu luang. Nah, jadi saat terjual itu disebut dengan bonus, seperti itu. Dari dulu memang seperti itu. Berarti yang dijual itu kalau hobi bonus? Ya. Setelah terjual itu namanya bonus. Bonus. Jadi seiring waktu berjalan, banyak penghobi bonsai kelapa membuat. Karena bahan dasarnya kan gampang ya. Bisa disebut murah mungkin. Mungkin di suatu daerah kelapa itu tergeletak. Saat diolah dan jadi sebuah karya seni. Prosesnya itulah yang mahal. Sama sih sama di bonsai kambium seperti itu ya. Prosesnya yang mahal. Kalau sebuah kelapa ditaruh dalam pot, tidak dirawat, sama saja. Nggak ada nilainya. Mau mahal kan tidak. Seperti itu. Jadi untuk harga biasanya sih tergantung sudah pecah daun, belum pecah daun, terus umur biasanya. Kalau berbonggol sih biasanya lumayan ya. Lumayan buat para penghobi yang bonkla ya, yang mau jual bonklanya, kalau udah dalam bahasa Bali med ya, atau bosan dijual ya lumayan juga buat. Nah, ini saya lihat kan. Ini kelapa jenis albino teman-teman. Albino ya? Albino. Dia memiliki kelainan pada daun ya. Biasanya kan memiliki zat hijau daun itu. Nah, tapi ini tidak punya ya. Jadi warnanya ini putih. Jadi kalau sebutir kelapa biasanya kan harganya paling 5.000. Maksimal dah 5.000. Iya, 5.000. Kalau di pohon mungkin 2.000 ya. Ya, 2.000 lah. Kalau ini bisa mencapai 500.000 segini teman-teman. Cuma segini 500.000. Cuma sebesar ini. Kenapa? Nah, kenapa nih bisa mahal seperti ini? Jadi keunikan dari kelapa ini adalah jenis daunnya berwarna putih atau gold ya. Kalau ini sih jenis albino gold. Jadi dia mempunyai nilai seni, atau seninya sih belum kelihatan ya. Jadi mempunyai nilai khusus karena warnanya gold daunnya. Jadi termasuk barang langka seperti itu. Karena langkanya dia memiliki nilai harga yang fantastis. Ada juga yang sampai jutaan ya. Kemarin saya tanya teman saya yang putih itu 2.000 katanya harganya. 2 juta. Padahal baru segini. Belum pecah daun. Belum. Wah, luar biasa teman-teman. Berarti jangan main-main ya sama bonsai kelapa albino. Harganya bisa nyampe jutaan katanya. Ini dengan catatan baru tumbuh loh teman-teman. Berarti harganya bersaing sama yang kembar ya, yang cabang. Kalau yang dari ketiganya nih, albino, kembar sama cabang, yang paling mahal nih biasanya apa? Di albino biasanya. Albino. Albino terus cabang sama kembar.
Berarti kalau dibawa ke manusia yang paling gila sebenarnya, yang paling mahal. Karena albino itu kan ya gila karena nggak sesuai sama sama gini ya. Oke.